Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jika kemarin sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, nah pada kali ini kita masih sama belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, tetapi kita memperjelas lagi dan memperdalam lagi tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu di sini ada 3. Yang pertama yaitu dengan melalui tunas atau dengan tunas, yang kedua dengan umbi, dan yang ketiga dengan spora. Langsung saja kita mulai dengan perkembangbiakan dengan tunas. Nah, tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini Bapak akan memberi contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Yang pertama adalah bambu. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah tunas bambu. Nah, tunas bambu kalau biasanya di pasar-pasar itu ada. Kalau orang Jawa biasanya bung ya, namanya biasanya bung. Nah, ini sebenarnya bung itu adalah tunas dari bambu. Nah, bambu ini berkembang biak secara tunas. Lalu yang kedua adalah pohon pisang. Nah, pohon pisang ini juga berkembang biak dengan tunas. Nah, pohon bambu dan pohon pisang merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas pada ujung batangnya ya. Nah, di sini ada juga yang melalui daunnya. Nah, yang melalui daunnya itu biasanya disebut dengan tunas adventif. Nah, contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Nah, contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ya. Nah, di sini tunasnya itu tumbuh dari daunnya. Nah, ini kan daun ya, daun dari tumbuhan cocor bebek. Nah, ini muncul tunas-tunas yang menghasilkan tumbuhan baru. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat mudah. Jika daunnya nanti jatuh di tanah, nah itu nanti pasti tumbuh tumbuhan baru seperti itu. Nah, selain cocor bebek ada tumbuhan lain yaitu begonia. Nah, begonia. Ini namanya begonia. Nah, di sini ini tunasnya muncul di daun juga. Nah, muncul di daun-daun. Nah, ini nanti menghasilkan tumbuhan-tumbuhan baru. Nah, tadi yang pertama adalah contohnya bambu. Yang kedua contohnya pohon pisang. Nah, yang ketiga contohnya cocor bebek. Dan yang keempat adalah begonia. Nah, lalu selanjutnya perkembangbiakan dengan umbi. Nah, perkembangbiakan dengan umbi itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah umbi akar, yang kedua adalah umbi lapis, dan yang ketiga adalah umbi batang. Nah, langsung saja kita mulai yang pertama yaitu umbi akar. Nah, umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Nah, di sini jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Nah, di sini contohnya adalah wortel.
Nah, wortel ini adalah contoh tumbuhan umbi akar. Nah, di sini, nah yang warnanya oranye ini ya, ini tuh sebenarnya akar. Nah, akar yang membesar. Nah, membesar ini ada menjadi cadangan makanan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang anak-anak sering makan kalau makan wortel, nah itu sebenarnya itu adalah akar yang membesar. Nah, contoh yang kedua adalah singkong. Nah, di sini singkong ini juga akar ya, ini ya yang sering dimakan itu adalah akar yang membesar. Nah, tetapi pada singkong di sini jika ditanam pada umbinya itu tidak bisa, karena umbi akarnya tidak dapat digunakan untuk berkembang biak karena tidak ada pangkal batangnya. Nah, sedangkan untuk wortel itu dapat digunakan untuk berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Nah, kan biasanya untuk singkong ini cara berkembang biaknya cukup dipotong batangnya lalu ditancapkan ya, tidak menggunakan umbinya. Beda dengan wortel, kalau wortel masih bisa seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ke umbi lapis. Nah, umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Nah, contohnya di sini adalah apa ini? Nah, di sini adalah bawang ya. Ini bawang merah. Nah, ini kan pengertiannya adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Nah, ini kan di dalamnya ini adalah daging yang berlapis-lapis ya ini ya. Nah, ini namanya umbi lapis seperti itu. Contoh dari umbi lapis, bawang. Nah, selain bawang kan di sini bawang merah, ada lagi apa? Bawang putih. Nah, langsung saja ke selanjutnya, yaitu umbi batang. Nah, umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah ini apa ini? Ini kentang. Nah, kentang ini sebenarnya adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung. Nah, ini kan menjadi menggelembung ya ini ya, seperti itu. Nah ini contoh yang lebih besarnya ya. Lalu selanjutnya kita ke perkembangbiakan dengan spora. Nah, perkembangbiakan dengan spora. Spora merupakan sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berukuran sangat kecil dan berbentuk biji-bijian. Spora dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, di sini spora itu sangat kecil ya. Nah, contohnya bisa kita temui di lumut. Nah, di lumut. Nah, anak-anak pasti sulit kalau mencari spora yang ada di lumut, karena spora yang ada di lumut harus dilihat dengan mikroskop seperti itu. Contoh lainnya yaitu tumbuhan paku-pakuan. Nah, ini biasanya ada di pinggir sungai atau di kebun. Nah, itu banyak seperti ini. Nah, sporanya itu adalah yang bintik-bintik ini. Nah, ini adalah contoh dari spora seperti itu. Nah, spora ini jika jatuh ke tanah maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika banyak salah kata dalam mengucapkan, Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.